الحمد لله الذي جل وعلا ونشكره شكر من أوفي من البلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا مماثل له، وأشهد أن سيدنا محمدا نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وقال أيضا: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taqwa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 28 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2026 Masehi. Marilah kita sama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk terus dan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan juga ihsan kita. Nikmat sehat walafiat maupun nikmat alhamdulillah, masih disampaikannya umur kita sehingga pagi hari ini kita masih bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mencari keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pengajian pada pagi hari ini kita semua diampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan langkah kaki dan niat kita dari rumah menuju tempat ini kelak akan menjadi wasilah dan sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin.
Salawat ma'assalam marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami'at Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang babur rahmah wasyafaqah, bab yang menjelaskan tentang rahmat dan kasih sayang. Sebagaimana telah sama-sama kita kaji sebelumnya, bahwa unsur yang terpenting dari segala upaya kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus senantiasa mempunyai sifat saling kasih mengasihi, sayang menyayangi di antara kita sesama manusia, bahkan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Karena ternyata orang-orang soleh, ulama-ulama besar dari dulu sampai sekarang, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, mereka kelak masuk surga bukan dikarenakan banyaknya sholat, banyaknya puasa, akan tetapi disebabkan karena sifat mereka yang saling menyayangi, murah hati, dan sayang terhadap semua orang-orang muslim. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihi salam pernah berkata, mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, kata Nabi Musa, wahai Allah, ya Tuhanku, karena apa Tuhan memilih saya menjadi pilihanmu atau menjadi Rasul? Nabi Musa mengadukan hal ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman, ya Musa, ahtartuka ila Rasul, aku memilih kamu menjadi Nabi dan Rasul, itu disebabkan karena kasih sayangmu kepada makhluk. Sewaktu kamu menggembalakan kambing-kambingnya Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Musa dulu menggembalakan kambingnya Nabi Syu'aib alaihi salam sampai akhirnya menikahi salah satu putrinya. Pernah ada seekor kambing yang lari, lalu kamu kejar sampai lelah. Setelah kambing itu tertangkap, kamu wahai Musa mendekap kambing itu seraya berkata, wahai miskin, kamu telah melelahkan aku dan dirimu sendiri. Maka karena kasih sayangmu terhadap makhlukku itu, aku memilih kamu dan aku karuniakan kepada kamu dengan derajat kenabian. Di antara Nabi Musa pernah menyayangi seekor kambing ketika menggembalakan kambingnya Nabi Syu'aib alaihi salam, dan itu kata Allah yang menyebabkan Allah memilih Nabi Musa sebagai nabi dan juga rasul. Kemudian diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man satara akhahul muslima fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim di dunia ini, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat.
Wa man nafasa an akhihi kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu qurbatahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan saudaranya di antara kesulitan-kesulitan dunia ini, maka Allah akan melapangkan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Allah hilangkan kesulitan kita pada hari kiamat jikalau kita bisa membantu menghilangkan kesulitan. Satu kesulitan doang dari kesulitan-kesulitan saudara kita sesama muslim. Sebab apa? Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihil muslim. Selamanya atau senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya sesama muslim. Ini dua hal terpenting juga dalam kehidupan kita, dalam interaksi sosial kita terhadap sesama muslim, apa disebut juga dengan ukhuwah Islamiyah. Ada kewajiban kita untuk menutup aib orang lain. Ya, sementara saat ini dengan teknologi yang sudah canggih ini, kebalikannya, banyak di antara kita tuh lebih senang malah menyebarkan aib orang lain, bahkan mencaci, ya, dengan media sosial yang ada. Padahal jelas tadi Nabi bersabda, siapa yang menutupi aib saudaranya sama muslim di dunia, maka aib kita, kejelekan kita, cacat kita nanti Allah tutup, bukan hanya di dunia, di akhirat pun Allah akan tutup. Tapi sebaliknya, kalau kita suka membuka aib orang lain, menyebarkan aib orang lain, Allah akan menyebarkan aib kita nanti kepada semua orang di akhirat nanti. Jadi semua orang tahu kejelekan kita nanti. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Dan pernyataan Allah tadi yang terakhir, selamanya Allah akan menolong hambanya selagi kita hambanya mau menolong saudara kita sesama muslim. Kemudian Imam Abu Qatadah juga meriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad SAW berada dalam genggamannya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antaramu, atau kamu belum beriman, hatta yuhibbu li ahihil muslimi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, sehingga ia mencintai saudaranya yang muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri dalam masalah kebaikan. Ya, cintanya dalam masalah kebaikan. Sekalipun orang muslim kalau berbuat kejelekan ya jangan cintai. Jadi kita mencintai sama muslim itu dalam kebaikannya. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah berkata di depan para sahabat-sahabat yang lain, innallaha ta'ala la yarhamu man la yarham. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidak menyayangi orang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang. Ya. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak punya rasa kasih sayang. Wala yaghfiru liman la yaghfir, Allah pun tidak mengampuni orang yang tidak mau memaafkan.
Allah tidak mengampuni orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Wal yatubu ala man la yatub. Dan Allah tidak menerima taubat orang yang tidak mau menerima taubat saudaranya. Ya. Balik lagi, Allah tidak menerima taubat orang yang tidak menerima taubat dari saudaranya. Taubat di sini artinya minta maaf. Ya. Itu. Sementara seringkali kita ada orang yang tidak mau maafkan kesalahan orang lain. Kadang-kadang bukan dengan orang lain, masih saudara kandung, ya, kakak dengan adiknya tidak memaafkan, gara-gara warisannya beda dikit doang, ya, paling beda berapa meter, ya. Yang lebih parah lagi ada anak enggak memaafkan orang tuanya, ini lebih buruk lagi, ya. Ini dianggapnya mungkin karena orang tuanya tidak adil dalam bagi warisan atau apa. Sering, naudzubillah. Ya, Allah tidak akan menerima taubat orang seperti itu. Kemudian sahabat yang lain juga mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mengasihani akan dikasihani. Orang yang suka menyayangi orang akan disayangi oleh Allah. Zat yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah makhluk yang berada di bumi, niscaya kamu akan dikasihi dan disayangi oleh Zat yang berada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamuhullahu ta'ala. Barang siapa yang tidak mengasihani orang lain, maka ia tidak akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya, firman Allah surat Ar-Rahman itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya. Ini. Karena kita berbuat ihsan dibalas selalu dengan ihsan lagi. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Tuh. Kemudian dari Abi Qatadah bahwasanya beliau berkata, beliau mengatakan dalam riwayatnya kepada sahabat yang lain bahwasanya dalam kitab Injil pun tertulis, karena hakikatnya baik kitab Zabur, Taurat maupun Injil, ajaran terhadap umatnya itu sama. Ya. Setelah menyembah Allah, kemudian ibadah dan juga muamalah, interaksi sosial yang baik dengan sesama. Dalam kitab Injil sebagian diriwayatkan oleh Imam Abu Qatadah tertulis, ya bena Adam, wahai anak Adam, kama tarhamu fakadzalika turham. Sebagaimana kamu menyayangi sesama makhluk, maka demikian kamu akan disayangi. Tarjuna yarhamakallah wa anta la tarhamu ibadah. Maka bagaimana kamu mengharap kasih sayang Allah sementara kamu tidak menyayangi hamba-hambanya Allah? Ya logikanya kita berharap mendapatkan rahmat Allah, kasih Allah, tapi kita sendiri tidak menyayangi hamba-hambanya Allah. Ya, enggak mungkin. Diceritakan dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa suatu hari Abu Darda ini pernah mengikuti anak-anak, ya, dan ini kebiasaan dia, suka mengikuti anak-anak, lalu membeli burung-burung dari mereka, lantas ia melepaskannya, Abu Darda, karena sering kalau anak-anak tuh burung dibuat main-mainan, nah, seperti itu, ya. Beda kalau
Kita orang yang senang burung kan beda, bukan untuk dimain-mainin tapi untuk dikasih makan sebagainya yang enak, dikasih tempat yang baik. Ya. Kalau Abu Darda melihat anak-anak yang suka nyiksa burung kan itu dibeli. Nah, kalau dikasih uang kan senang anak-anak, lalu dilepaskannya. Kata Abu Darda, terbanglah kamu dan carilah penghidupan yang bebas. Ya, kata Abu Darda. Kemudian Syaqiq Az-Zahid, beliau juga berkata, apabila kamu ingat seseorang yang berbuat kejahatan, sedangkan kamu tidak merasa kasihan kepada dia, ya, ingat orang yang berbuat jahat itu harus kita kasihani, jangan kita benci. Kata Syaqiq Az-Zahid, maka berarti kamu lebih jahat daripada dia. Tuh. Jadi ada orang jahat, jangan dibenci, kasihani. Doakan, ya Allah, sayangi dia, terima taubatnya, karena mungkin dia hilaf, namanya manusia. Ya, bukan kita malah mencaci, apalagi membenci, menyebarkan aibnya dan sebagainya. Dan apabila kamu ingat seseorang yang berbuat kebaikan, tadi yang berbuat kejahatan, jadi kita ingat atau melihat orang berbuat kebaikan, sedangkan kamu tidak menemukan manisnya taat kepada Allah di dalam hatimu, maka kamu adalah orang yang jahat. Tuh. Sejatinya kalau kita lihat orang kebaikan orang, ulama dan sebagainya, lalu kita merasakan keimanan, ya, manisnya iman atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tuh orang jahat. Mestinya apa? Kalau ada orang baik, kita tergerak hatinya untuk bisa mencontoh, meniru. Nah, itu bukan sebaliknya tadi juga menyepelekan kebaikan orang, naudzubillah. Sebagaimana Rasul bersabda, ya, la tuksirul kalama fi ghairi dzikrillah. Janganlah kamu banyak bicara selain dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak bicara selain dzikir kepada Allah, fataqsu qulubukum, itu akan menyebabkan hatimu menjadi keras. Wal qalbul qasi ba'idu minallah. Sedangkan orang yang hatinya keras itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin la ta'lamuna wala tangduru fi uyubin nas. Akan tetapi kamu tidak mengetahui itu, wala tangduru fi uyubin nas, dan janganlah kamu suka melihat aib orang lain. Ka'annakum arbabun, ya, seolah-olah kamu adalah budak. Wangduru ilaiha ka'annakum abidun. Sungguhnya manusia itu ada dua macam. Rajulani mubtala wa mu'afa far'amu sahibal bala wahmadullah alal afiyah. Manusia itu, kata Rasul, ada dua macam. Pertama orang yang diuji dan orang yang sehat. Yang kedua orang yang sehat. Orang yang diuji dan orang yang sehat. Maka kasihanilah orang yang sedang tertimpa musibah dan bersyukurlah kepada orang yang diberikan kesehatan, diberikan nikmat. Ya, cuman manusia ini memang ada dua. Ada yang lagi susah, ada yang lagi senang. Yang lagi susah kasihani, yang kena musibah kasihani, yang sehat, yang senang bersyukurlah. Memang seperti itu yang terjadi, sehingga dalam hadis lain Nabi juga mengingatkan kita, ajaban li amril mukminin. Bahkan Rasul memuji ajaban li amril mukminin, kata Rasul, sungguh mengagumkan kepribadian orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusannya orang mukmin itu semuanya baik. Walaisa dzaka illa lil mu'mini, dan itu semua tidak ada kecuali kepada orang mukmin. Ya.
Apa itu? Idza asobat husarro syakar. Orang mukmin itu apabila mendapatkan kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa idza asobat huddarra, dan orang mukmin itu apabila mendapatkan kesulitan, musibah, sabara, dia bersabar, itu juga baik. Karena memang dalam hidup ini kita akan pasti menemukan dua sisi yang tadi. Karena Allah memang ciptakan untuk kita berpasang-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini. Segala sesuatu di dunia ini kami jadikan berpasang-pasangan, kata Allah. Ada siang, ada malam, ada tangis, ada tawa, sehat, sakit, kaya, miskin, susah, senang. Artinya nggak mungkin kita senang terus, nggak mungkin susah terus. Ya, nggak mungkin sehat terus, ada kalanya juga sakit. Maka dua hal ini harus dengan sikap dua tadi, sabar dan sabar kalau mendapatkan kesulitan, musibah dan sebagainya. Syukur jika mendapatkan kenikmatan. Itulah yang dipuji oleh Rasulullah terhadap kepribadian kita sebagai orang muslim. Kemudian diriwayatkan juga dari Abu Abdullah Asy-Syami. Beliau pernah berkata, aku mengetuk pintu rumahnya Tawus dengan harapan ingin bertemu dengannya. Lalu keluarlah seorang yang sudah tua sekali. Lantas ia pun berkata kepadaku, akulah yang namanya Tawus. Kemudian Abu Abdullah Asy-Syami berkata, seandainya kamu adalah Tawus, kata Abdullah Asy-Syami, maka kamu tentu sedang mengigau. Lalu Tawus pun menjawab, sesungguhnya orang yang alim itu tidak pernah mengigau. Orang alim itu tidak pernah mengigau. Kemudian Abdullah Asy-Syami pun masuk ke dalam rumahnya. Beliau berkata, tanyalah kepadaku dengan singkat saja. Lalu beliau berkata, apabila kamu menginginkan aku bertanya kepadamu dengan singkat, maka aku pun minta agar kamu menjawabnya dengan singkat. Lalu Tawus berkata, apabila kamu hendaki, aku dapat menyingkat kepadamu apa yang berada dalam kitab Taurat, Injil, dan kitab Zabur semua. Bahkan dalam Al-Quran hanya dalam 3 kalimat. Kemudian Abdullah Asy-Syami menjawab, sebutkanlah 3 kalimat itu. Kemudian Tawus pun berkata, yang pertama, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Ittaqullah haqqa tuqatih. Sehingga tidak ada sesuatu yang kamu takuti melebihi takutmu kepada Allah. Dalam kitab Taurat, Injil, Zabur memang semua ajarannya, termasuk dalam Al-Quranul Karim, ya, menjelaskan takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang kamu takuti melebihi takutmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini pesan ulama yang namanya Tawus, orang alim. Ya. Itu. Sementara kadang kali, seringkali kita ini takut kepada Allahnya nomor sekian, lebih takut kepada makhluknya. Ya. Takut atasan, takut sama pejabat, takut sama ya semuanya. Sama Allah kadang nggak takut. Yang kedua, berharaplah kepada Allah dengan penuh harapan. Jangan setengah-setengah kalau berharap sama Allah. Ya. Sehingga harapan kita itu melebihi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setakut-takutnya kita kepada Allah, kita ini punya harapan. Ya, makanya Rasul pernah diingatkan dalam sebuah ayat,
In kuntum ta'lamuna ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Muhammad, jika kamu sakit, orang kafir juga sakit. Jika kamu mati, mereka mati. Suruh nyampaikan kepada kita umatnya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, tapi ingat, kamu dan umat Muhammad punya harapan yang mereka tidak punya. Inilah bedanya kita dengan orang kafir. Mereka mati, kita mati. Mereka takut, mereka sakit, kita sama sakit. Tapi kita punya harapan yang mereka tidak punya harapan. Ya, maka kita kalau berharap kepada Allah jangan setengah-setengah. Berharaplah kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, ya, karena rahmat Allah itu begitu luas. Inna rahmatallahi wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmat Allah itu luasnya, meliputi segala hal. Dan yang ketiga, cintailah orang lain sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Ya, ini semua ajaran singkatnya kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran ini sama. 3 pokok ini yang dijelaskan. Kemudian diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, salah seorang sahabat juga. Beliau berkata, ada 3 macam perbuatan yang barang siapa dapat menghimpunnya, maka ia akan mendapatkan manisnya iman dan menghimpun seluruh iman dalam dirinya. Ya. Yang pertama, bersodakoh dalam keadaan serba kekurangan. Ini yang jarang. Tapi sahabat Nabi mah berani. Lagi kurang sedekah. Ya. Udah pensiun tapi rajin sedekah. Jangan jadi alasan. Kita udah pensiun, itu yang belum pensiun ada tuh yang suruh nyumbang, suruh sedekah. Justru itu yang di mata Allah tuh lebih hebat. Kalau orang lebih banyak uangnya sedekah mah biasa itu mah, wajar itu mah. Ya. Tapi kalau orang susah, orang kaya mah 10 juta tinggal dehem doang. Orang miskin mah jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, dapat 10.000. Sedekah 10.000 sampai 10 juta. Nah ini yang 10.000 ini yang lebih hebat mata Allah. Ya, kenapa? Dia kekurangan, susah. Ya, itu. Yang kedua, menginsafi dirinya sendiri. Selalu insaf. Terutama ini akhir tahun Dzulhijjah ini banyak-banyak menginsafi diri kita sendiri atas kesalahan yang lalu berusaha memperbaiki ke depan, tahun depan, tahun baru Hijriah 1 Muharram nih tinggal 2 hari lagi, ya. Nah itu banyak-banyaklah muhasabah, introspeksi diri. Dan yang ketiga, menyebarluaskan salam kepada semua makhluk. Nih ringan-ringan ini, tapi menghimpun seluruh iman atau mendapatkan manisnya iman dengan 3 hal. Kemudian diriwayatkan juga dari sahabat penerus dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang terkenal juga sangat adil luar biasa, melanjutkan tampuk kepemimpinan umat Islam setelah Sayyidina Ali, lanjutkan dengan Umar bin Abdul Aziz ini. Beliau pernah berkata, perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Amal yang paling dicintai oleh Allah diantaranya juga ada 3. Pertama, memaafkan kesalahan orang lain ketika dia punya kesempatan untuk membalasnya. Ini yang kadang-kadang emang berat ini. Memaafkan kesalahan orang padahal kita bisa balas itu. Ya, tapi kita maafkan dengan lapang dada. Ya, seperti Rasulullah lah. Rasul itu memaafkan padahal dia bisa tinggal ngomong malaikat Jibril udah. Jibril hancurin dia, udah. Tapi Nabi Muhammad tidak. Ya, malah memaafkan. Jadi memaafkan orang lain padahal kita bisa membalasnya. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua, bertindak adil
Ketika dalam keadaan marah, lagi marah suruh adil susah. Ya, apalagi juga dalam keadaan benci. Karena adil kalau orang sama benci susah. Karena umumnya manusia ini kalau dia seneng sama orang itu salah pun dibela. Tapi ketika benci sama seseorang, benernya pun salah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu terhadap seseorang menjadikan kamu tidak bisa berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil itu mendekatkanmu kepada takwa. Dan yang ketiga, perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah adalah sayang terhadap hamba-hamba Allah. Karena tiada seorang pun yang sayang kepada hamba-hamba Allah, melainkan Allah pun akan sayang kepadanya. Ya, ini akhir daripada bab ar-rahmah wasyafaqah. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita terus senantiasa melembutkan hati kita, saling menyayangi terhadap sesama, bahkan itu sebagai salah satu kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal yang Allah Subhanahu wa taala yaitu bersifat atau bersikap sayang terhadap hamba-hamba Allah agar Allah menyayangi kita semuanya. Ya. Itulah akhir dari bab rahmah wasyafaqah, rahmat dan kasih sayang. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Ini karena satu cara kita. Karena Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat kasih sayang dan berbuat kebaikan. Demikian, sambil menunggu waktu suruk, jika ada pertanyaan atau tambahan terkait dengan bab rahmat dan kasih sayang ini, dipersilahkan. Silahkan. Yang pertama, bagaimana memaafkan kepada non-muslim. Justru pada siapapun menunjukkan bahwa Islam itu penuh rahmat, penuh kasih sayang. Karena Rasulullah SAW dulu kan ternyata dengan kelemah lembutannya, tanpa ada paksaan sedikit pun, banyak orang-orang kafir itu yang masuk Islam, yang memaafkan kepada orang kafir. Yang meludahi Rasul setiap mau sholat subuh itu orang kafir. Ya. Tiap pagi diludahin, terus diludahin mau sholat subuh. Tahu sendiri ludah kalau subuh bangun tidur itu wanginya kan. Terus apa ya? Tapi suatu hari tumben kata Rasul nggak ada yang ludahin di mana. Dalam kabar-kabar sakit. Kalau baju udah yang gitu modar sekalian mudah-mudahan kan gitu kira-kira ya. Malah Rasul cari rumahnya ditengok. Lah jelas itu orang kafir itu gemeter lagi sakit. Waduh, jangan-jangan Muhammad mau balas dendam gitu. Ya, udah pasti. Tapi yang terjadi Rasul malah ya, mudah-mudahan cepat sehat ya. Ya. Rasul pamit, Muhammad tunggu jangan pulang dulu. Saat ini juga saya masuk Islam. Daksur yang Nabi ketika sedang duduk-duduk habis salat zuhur di bawah pohon korma. Sendirian Rasulullah. Datang dia sambil menghunus pedangnya. Ada Daksur Muhammad. Kalau kemarin mah ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali. Susah saya bunuh kamu. Sekarang kamu sendirian. Kalau saya bunuh, siapa yang nolong kamu Muhammad? Enggak ada Daksur yang nolong saya kecuali Allah. Dengan kalimat yang begitu tenang, mengucapkan kalimat Allah, gemeter Daksur keringat bercucuran. Pedangnya jatuh. Karena licin gemeter, tangannya keringat melulu. Diambillah pedang itu oleh Nabi Muhammad. Kalau kita langsung bacok aja udah itu. Karena Nabi Muhammad Daksur, kalau saya sekarang bunuh kamu, siapa yang nolong kamu? Enggak ada Muhammad, kecuali kalau kamu maafkan saya. Itu orang kafir. Ya udah Mama, silahkan kamu pulang, jangan diulangi lagi ya. Nah, udah gitu doang. Sama Muhammad, saya langsung masuk Islam banyak.
Jadi justru kita ketika sama orang non muslim dengan sifat lemah lembut tadi itu akan mungkin dari simpati kayak Rasul tuh siapa tahu masuk Islam gara-gara sikap pemaaf kita. Ya seperti itu. Ya. Khudil afwa kata Allah itu. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa a'rid anil jahilin. Kan itu perintah Allah dakwah Nabi setelah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah tuh apa namanya? Sembunyi-sembunyi ketika di Mekah di Madinah sudah banyak. Nah, khudil afwa Muhammad, jadilah kau orang yang pemaaf terhadap orang-orang kafir itu, non muslim. Wa'mur bil ma'ruf, ajak berbuat kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan tentang kalau orang-orang yang mau memusuhimu, artinya yang orang kafir yang ya dilawan kan begitu. Ya, atau orang bodoh, tolak kebodohan, ajak dengan ilmu pengetahuan. Ya, itu. Jadi terhadap non muslim seperti selama memang masih hal yang wajar lah. Ya, itu kalau udah urusan akidah umpamanya kan lah baru. Nah ini kita lawan. Kalau urusan dalam amalan ya, seperti itu. Untuk memaafkan tadi dengan tujuan menarik simpati karena Nabi Muhammad itu kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Disebabkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kau berlaku lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, seandainya kamu galak, kasar, kejam, lang faddu min haulik, niscaya mereka orang-orang kafir lari dari sekelilingmu. Ya. Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan untuk mereka. Ya, itu. Yang kedua, ya seringkali memang kekurangan manusia dengan sifatnya ya maafkan pada saudara ini, tapi cuek. Nah ini belum sempurna. Itu sama saja dengan memutus silaturahmi. Ya, itu artinya kalau udah maafkan tapi masih ada, berarti kan sedangkan Allah tuh nggak begitu. Kalau Allah maafkan tuh tetap. Nah kalau Allah maafkan tapi nggak saya kasih rizki kamu, waduh repot urusannya. Ya. Allah maafkan ya maafkan, betul, nggak ada sedikit pun dendam kepada Allah. Sejatinya memang seperti itu. Ya cuman mungkin kalau sakit bisa perlahan-lahan mengingat hal itu perlahan. Memang manusia nggak bisa langsung dipaksakan. Kalau terlalu sakit hatinya mungkin nggak bisa langsung ya. Tuh. Kalau kata itu Pak Juda, sakitnya tuh di sini. Ya. Kata penyanyi dangdut itu Pak Jali, sakitnya itu di sini kan. Ya. Jadi susah, maksudnya di hati itu susah, tapi nggak bisa memaafkan, tapi memutus silaturahmi juga dosa. Jadi harus betul-betul, seberat apapun, walaupun itu memang hak dia kalau nggak maafkan, tapi Allah lebih cinta kalau kita betul-betul menghilangkan semuanya. Buat apa? Dendam dibawa mati, nggak ada untungnya. Nah, ibaratnya seperti itu kan, mati bawa dendam, kata orang lu jadi bebongkong nanti, ya. Gara-gara mati penasaran ya. Jadi cuma jembatan Ancol nanti kan ya. Itu repot. Jadi memang harus dihilangkan, apalagi sama saudara kandung umpamanya ya, itu lebih-lebih ya, itu harus ya. Dan lagi ya artinya ini hal memang pengertian sesama ini ya. Memang betul, saya sendiri kalau ada anjing itu bodoh ya, satu berisik, dua kalau lepas pasti gigit itu. Artinya ini solusinya memang harus sama-sama duduk lah, ada RT RW itu mah tugasnya bagaimana mendamaikan. Kita bukan benci, itu makhluk Allah sama. Mungkin bagi kamu itu kamu sayang itu ya. Tapi masalahnya berisiknya ini mengganggu. Bagaimana solusinya? Berarti dia gimana itu? Solusinya itu kan udah penegak hukum yang ini tuh. Ya, kita nggak bisa nanti malah kalau sudah pakai penengah RW yang susah, lurah tak, enggak mempan pakai RW, lurah dipanggil. Bagaimana solusinya? Ya, mudah-mudahan ya bukan maafkan dalam arti mudah-mudahan mau pindah tempatnya atau anjingnya atau gimana. Ya, kalau kita racun jangan, mungkin belinya mahal itu anjingnya. Ya, seperti itu. Nah, tinggalnya yang agak jauh. Bukan ngusir nggak boleh. Apalagi mungkin orangnya juga baik, cuman nggak senangnya miara
Anjing itu yang berisiknya itu pasti au aja, orang lewat ngapa-ngapain au aja berisiknya. Yaitu. Jadi ya solusinya memang harus duduk bersama itu. Ya. Bagaimana musyawarah? Wasyawirhum fil amri, kata Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Lanjutannya wasyawirhum, musyawarah, cari solusi bagaimana biar sama-sama enak. Itu mungkin Pak Juda ya. Urusannya biar sama-sama enak. RT dulu, RW dipanggil, kan tugas sendiri itu kan rukun biar warganya rukun. Jangan ambil sikap sendiri yang justru nanti akan memperkeruh suasana. Intinya ada solusi dengan cara yang bijaksana. Ya. Itu mungkin sudah masuk waktu suruh. Kita tutup kajian pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada bab berikutnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kita pun saling mengasihi menyayangi terhadap sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.